Halo sahabat Naskah Nusantara, saya Teddy Permadi, pengampu mata kuliah Filologi di Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia. Senang rasanya dapat berjumpa lagi. Adapun topik diskusi kali ini adalah lahan pekarangan, waktu luang, tanaman obat, dan naskah Nusantara. Latar belakang dari topik kita kali ini adalah dampak pandemi COVID-19 itu meninggalkan virus corona di muka bumi yang tidak akan hilang dalam waktu dekat. Apalagi sampai saat ini belum ditemukan obat yang efektif untuk menangani pasien terpapar virus corona. Salah satu upaya menangkal sakit akibat virus corona adalah dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh sehingga metabolisme tubuh dapat melakukan perlindungan dan penyembuhan secara mandiri. Upaya meningkatkan daya tahan tubuh selama ini senantiasa dihadapkan pada mahalnya biaya kesehatan. Namun, secara tradisional sudah ada kebiasaan masyarakat Indonesia dalam hal mengkonsumsi rempah-rempah sebagai bumbu masak ataupun jamu kesehatan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk mengatasi mahalnya biaya kesehatan, khususnya bagi masyarakat perkotaan yang tidak cukup mempunyai lahan tanam dan waktu yang leluasa, adalah dengan melakukan pemanfaatan lahan pekarangan dan waktu luang guna menghasilkan tanaman obat dan jamu kesehatan keluarga. Adapun konsep yang kita tawarkan kali ini adalah konsep urban farming. Baik, mengapa konsep urban farming menjadi menarik untuk kita pelajari bahkan kita praktikkan dalam keseharian? Karena dengan konsep ini itu memberikan keleluasaan bagi kita untuk bercocok tanam di lahan pekarangan yang sempit sekalipun, baik tanaman obat, tanaman buah, tanaman hias, dan juga tanaman sayur. Nah, untuk tanaman yang dikonsumsi bahkan bisa kita hasilkan dengan satu konsep yang bebas pestisida sehingga bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita. Keuntungan lainnya adalah dengan konsep ini itu memberikan tambahan ruang terbuka hijau bagi keluarga dan lingkungan, termasuk memberikan penguatan atas konservasi lahan. Pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam memanfaatkan lahan pekarangan itu dapat dipelajari dari berbagai sumber. Demikian halnya dengan jenis tanaman obat yang dapat dibudidayakan di lahan pekarangan. Pengetahuan mengenai tanaman obat dan pengolahannya diantaranya dapat diungkap melalui tradisi lisan dari para tabib dan pedagang jamu gendong yang sering kita jumpai saat ini di lingkungan kita, serta melalui tradisi tulis dari kekayaan hasanah naskah Nusantara. Sebagai contoh untuk pengetahuan yang kita dapatkan dari naskah, ini ada satu naskah yang sudah dikerjakan dalam bentuk skripsi oleh alumnus program studi Sastra Indonesia yaitu Sri Wahyuni. Judul naskahnya adalah Naskah Obat-obatan, naskah koleksi Museum Sri Baduga Jawa Barat. Dengan nomor naskah 07.123, bahan naskah berbahan daluang, kemudian untuk ukuran sampul naskah itu 11,5 x 10 cm, ukuran halaman naskah 10,5 x 8,5 cm, ruang tulis 9,5 x 7,5 cm, jumlah halaman itu 54 halaman dengan jumlah baris setiap halaman 6 baris. Nah, aksara yang digunakan adalah aksara pegon dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda. Di dalamnya juga ada tambahan bahasa Jawa dan bahasa Arab. Adapun nama penyalin atau penulis, tempat penulisan itu tidak terdapat dalam naskah. Setelah dilakukan alih aksara, kritik teks, edisi teks, dan terjemahan teks, informasi yang terdapat dalam teks naskah obat-obatan ini berupa 1. 26 jenis penyakit, nama obat dan cara pengobatannya. Yang kedua, rajah. 3. Mantra pertanian, ini berupa mantra mitemayan tandur atau mantra untuk memulai bercocok tanam padi di sawah. Kemudian 4 adalah mantra nada aub, itu mantra untuk minta izin ketika akan mengikuti satu kegiatan. Yang kelima, jenis penyakit dan pengobatannya berdasarkan hari dalam seminggu. Dan 6, syarat jika mempunyai keinginan atau menginginkan sesuatu. Ini adalah contoh teks hasil transliterasi dan terjemahan pada halaman 1. Saya akan bacakan dan bisa disimak bersama-sama untuk teks yang ditulis dengan aksara Arab pegon. Ini baris per baris saya bacakan. Kala jiminah watakna, jadi teu beki dahar.
tambana daun jeruk anu ngora sakepeulna dibebek di ala acina ulah make cai temen. Adapun terimahnya adalah wataknya kala jiminah, menjadi tidak nafsu makan. Obatnya daun jeruk yang muda segenggam, ditumbuk diambil saripatinya, jangan menggunakan air. Nah, berikut ini adalah contoh teks rajah yang terdapat pada halaman 27. Nah, pada halaman sebelumnya ada teks yang berbunyi punika paranti ngerajah pipisan. Jadi ini rajah pipisan. Sarta sebut ngaran setan sira aja marak-marak maring manusia hurip ku nabi waras ku Allah, sarta nulis dina kertas ieu putranana jeung eta rajahna. Nah, kalau terjemahkan dan sebut nama setan adalah penyakitnya. Sira aja marak-marak, kamu jangan mendekati maring manusia kepada manusia. Hurip ku nabi, hidup oleh nabi, waras ku Allah, hidup oleh Allah, serta nulis di kertas dan ditulis di kertas. Iya putranana, ini putran rajahnya. Itu bisa dilihat di contoh teks yang disertakan. Ini adalah rajah pipisan yang terdapat pada naskah. Berikut ini adalah contoh nama atau jenis penyakit, nama obat, dan cara pengobatannya. Saya akan coba langsung sampaikan hasil adiaksarnya saja. Jika diperlukan melihat teks naskah aslinya, itu bisa dilihat di Museum Negeri Sri Baduga, Jawa Barat di Kota Bandung. Baik, pada halaman pertama itu ada titik-titik karena memang pada naskahnya tidak terdapat. Kemudian dalam kurung ngarana setan itu saya tambahkan, itu berangkat dari hasil kajian pada teks-teks berikutnya, ya, pada baris-baris dan halaman berikutnya. Saya bacakan, ngarana setan kala jiminah, watakna jadi teu beuki dahar, tambana daun jeruk anu ngora sakepeulna dibebek di ala acina ulah make cai temen, uyahan makarea inumkeun, dasarkeun ulah nginum sapoe. Jadi terjemahnya adalah namanya penyakit. Jadi setan ini adalah setan yang mengacu pada penyakit. Namanya penyakit kala jiminah. Wataknya menjadi tidak nafsu makan. Tambahna obatnya daun jeruk anu ngora, daun jeruk yang muda, sakepeulna sakepal, dibebek di ala acina, ditumbuk dan diambil saripatinya. Ulah make cai temen, jangan ditambahkan dengan air. Uyahan makarea inumkeun, kemudian ditambahkan garam dan diminumkan. Ini cara mengobatinya dan diminum yang banyak. Dasarkeun ulah minum sapoe. Nah, setelah meminum air jeruk tadi, disarankan tidak minum air apapun dalam satu hari. Ini mungkin ada tujuan tertentu yang disampaikan dalam teks naskah ini. Saya bacakan untuk jenis penyakit lainnya. Ini contoh yang paling bawah saya bacakan. Lamun balad amba majing kana ceuli, ngarana setan kalamujib, watakna jadi torek, tambana daun tangkolo, jahe pahit, sireum, lada, rius, bereutkeun kana ceuli. Jika sakit mengenai pada telinga, lamun balad amba majing kana ceuli, kemudian ngarana setan kalamujib, namanya penyakit kalamujib, watakna jadi torek, sifatnya menjadi tidak bisa mendengar. Tambahna obatnya adalah daun tangkolo, jahe yang pahit, kemudian semut atau sireum, dan lada. Kesemua itu dirius, itu digerus, kemudian pereutkeun, diteteskan kana ceuli pada telinga. Jadi cara pengobatan ada yang diminum, ada yang dibalurkan, diusapkan, juga ada yang dipereutkeun, yang diteteskan. Berikut ini jika sakit bertepatan dengan suatu hari tertentu, berikut dengan jenis tanaman obatnya. Contoh pada baris yang pertama,
Lamun antuk lara ing dina Jumaah, jika sakit bertepatan di hari Jumat. Lara saking pangeran, sakitnya dari pangeran atau si Tuhan. Tatambane obatnya Maria Hades Palasari. Ini Maria Hades Palasari itu jenis rempah. Kemudian baris kedua, lamun antuk lara ing dina Sabtu, jika sakit bertepatan di hari Sabtu, lara saking bumi, sakitnya dari bumi. Tatambane obatnya Bumi Hades Palasari. Nah, kemudian saya langsung baca pada baris paling bawah. Lamun antuk lara ing dina Kamis, jika sakit bertepatan pada hari Kamis, dina di sini artinya hari. Lara saking paturuan, sakitnya dari akibat tidur atau berhubungan dengan masalah tidur. Tatambane obatnya godong kasimbukan, daun kasimbukan, Hades dan Palasari. Dari semua jenis tanaman obat yang kita dapatkan informasinya di naskah tersebut, itu bisa kita telusuri melalui berbagai macam kamus. Di antaranya adalah Kamus Tumbuhan Berguna Indonesia. Bahkan dari kamus tadi kita diarahkan untuk mengetahui nama latinnya, kemudian fotonya, kandungan kimia organik dalam hal ini, juga khasiatnya. Contoh tadi kita sempat baca jenis tanaman obat berupa Hades. Ini nomor 2, Hades atau Adas. Nama latinnya adalah Funiculum vulgaremil. Ini fotonya seperti ini. Kemudian kandungan kimia organiknya adalah limonena, minyak lemak, stigmasterin, umbelliferona, gula, saponin, flavonoida, dan polifenol. Nah, juga khasiatnya sebagai anti-inflamasi, karminatif, diuretik, dan antimikroba. Nah, karena kita dari program studi sastra pada mata kuliah filologi tidak begitu mengenal tentang kandungan kimia dan khasiat, ini kita bisa tanyakan atau konfirmasi, konsultasi kepada ahlinya, yang mereka ahli di bidang farmasi dan pengobatan. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan lahan pekarangan dan waktu luang untuk menghasilkan bahan minuman herbal atau jamu kesehatan keluarga guna meningkatkan daya tahan tubuh dengan menggunakan konsep urban farming. Pertama, kita bisa menyiapkan tempat untuk pembenihan dari tanaman obat yang hendak kita tanam. Di antaranya dengan bisa memanfaatkan limbah plastik seperti yang terlihat pada foto berikut. Sisa bahan pembuatan jamu dan bumbu dapur tentunya itu bisa kita manfaatkan kembali sebagai benih dan ditanam pada media yang sudah kita siapkan. Dalam hal ini contohnya dengan menggunakan media bekas plastik yang diisi dengan tanah. Itu pun tanah yang diambil dari tanah yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, jika akan lebih serius, kita bisa membeli tanah yang khusus untuk pertanian, dicampur sekam, juga dicampur dengan pupuk kandang tentunya. Sisa bahan yang kita tanam tadi, setelah berusia kurang lebih 2 bulan, ini tingginya sudah 1 jengkal dan layak dipindahkan ke media tanam berikutnya. Dalam hal ini bisa polybag atau ember kecil. Namun khusus untuk lengkuas itu kita perlu media yang lebih besar lagi. Bahkan kita bisa tanam di tanah karena batang dan daunnya itu sangat besar. Berbeda dengan kencur, kunyit, itu bisa kita tanam di polybag atau ember kecil biasa. Ini contoh hasil panen temulawak yang
saya tanam di lahan pekarangan. Ini pun sama, temulawak tidak bisa ditanam di polybag atau di ember karena batang dan daunnya besar sekali. Nah, untuk temulawak ini saya panen setelah usia 8 bulan. Rata-rata di usia 6-8 bulan umbi-umbian tadi bisa kita panen. Namun jika didiamkan sampai 1 tahun itu akan lebih baik lagi. Ini juga satu tanaman yang kita panen di halaman. Ini adalah sereh yang kita tanam dan bisa kita panen setelah berusia di atas 6 bulan. 8 bulan itu lebih ideal, bahkan 1 tahun akan lebih bagus lagi. Setelah semua bahan terkumpul, kita bisa tambahkan juga gula merah, kemudian garam, jeruk lemon, jeruk nipis, atau madu sebagai tambahan. Jika sahabat Naskah Nusantara belum mempunyai bahan-bahan yang bisa dipanen di pekarangan, sahabat bisa membeli bahan-bahan seperti ini di pasar. Nah, kemudian sisa dari pembuatan bahan jamu herbal tadi bisa sahabat tanam dengan menggunakan konsep yang seperti kita bahas kali ini. Semua bahan baku pembuatan jamu tersebut dicuci, dibersihkan, kemudian dikupas kulitnya dan diiris tipis seperti ini. Semua bahan yang sudah kita iris kita masukkan ke mesin penghalus untuk dihaluskan. Namun jika sahabat Naskah Nusantara menginginkan dalam bentuk lain, juga bisa dengan cara diparut. Satu persatu bahan baku pembuatan jamu dimasukkan ke dalam panci. Ini nampak halus sekali, namun kalau dalam bentuk parutan itu tidak sehalus seperti ini. Sahabat Naskah Nusantara juga bisa menambahkan gula merah sebagai penyedap rasa agar jamu tadi tidak terlalu pahit. Di samping itu gula merah pun sebagai bahan kalori bagi kita. Bahan berikutnya bisa kita tambahkan asam dan garam. Asam dan garam di samping sebagai penyedap rasa juga bisa menambahkan vitamin C, khusus garam itu sebagai bahan pengawet. Semua bahan jamu tadi kemudian ditambahkan air. Kalau yang sudah kita lakukan, bahan-bahan yang kita gunakan seluruhnya itu berjumlah kurang lebih 400 gram, ya, setengah kilo kurang. Kalau ditambah dengan gula merah dan garam serta asam itu bisa kurang lebih di setengah kilo bahan baku. Tercampur dengan 4 liter air, kemudian dipanaskan dengan menggunakan api sedang sampai mendidih sambil diaduk-aduk. Jamu yang sudah jadi kemudian kita dinginkan dan kita saring untuk dimasukkan ke dalam botol agar bisa disimpan dalam jumlah banyak dan waktu lama. Jamu yang sudah dikemas di dalam botol itu kita simpan di lemari pendingin agar lebih segar dan tahan lama. Berdasar pengalaman, jamu yang disimpan di lemari pendingin itu bisa bertahan sampai 2 minggu. Adapun yang disimpan di luar lemari pendingin itu bertahan dalam 1 minggu saja. Manfaat yang diharapkan dari konsep yang kita diskusikan adalah terdapat adanya pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan di masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup sehat dan daya tahan tubuh terhadap penyakit dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan waktu luang. Di samping itu, terdapat juga adanya upaya menambah ruang hijau, upaya pemertahanan keanekaragaman hayati dan tumbuhan berguna, serta kemandirian masyarakat dalam hal ketahanan pangan secara berkelanjutan. Demikian diskusi kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di topik diskusi yang lainnya.